Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Anini Clarissa, NPM 22140710010 dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung, angkatan 2022. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem penyaluran bahan bakar diesel dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian yang diampu oleh Bapak Dr. Mareli Telembenua STP MSc. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang materi utamanya yaitu tentang penyaluran mesin diesel, saya akan menjelaskan tentang pengertian motor bakar. Jadi motor bakar sendiri yaitu suatu alat yang berfungsi untuk mengonversikan energi termal dari pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanik, di mana proses pembakarannya itu berlangsung di dalam silinder mesin, sehingga gas pembakaran bahan bakar yang terjadi langsung digunakan sebagai fluida kerja untuk melakukan kerja mekanis. Pengertian motor diesel. Jadi motor diesel sendiri merupakan salah satu bentuk motor yang menggunakan pembakaran dalam. Motor diesel disebut juga dengan motor penyalaan kompresi karena penyalaan bahan bakarnya diakibatkan oleh suhu kompresi udara dalam ruang bakar. Jadi di sini terdapat gambar dan komponen-komponen pada mesin diesel. Mesin diesel sendiri memiliki cara kerja yaitu pada sistem bahan bakar mesin diesel, feed pump menghisap bahan bakar dari tangki bahan bakar. Bahan bakar disaring oleh full filter dan kandungan air yang terdapat pada bahan bakar dipisahkan oleh water centimeter sebelum dialirkan ke pompa injeksi bahan bakar. Dari pompa injeksi selanjutnya melalui pipa injeksi, bahan bakar dialirkan ke injektor untuk diinjeksikan ke ruang bakar. Akan menjelaskan tentang pengertian injeksi. Jadi injeksi sendiri merupakan sebuah teknologi yang digunakan pada mesin pembakaran dalam atau disebut juga dengan diesel. Fungsinya untuk memasukkan bahan bakar ke ruang bakar dengan cara diinjeksikan dengan tekanan. Sistem injeksi bahan bakar dapat berupa mekanikal, elektronik, atau campuran dari keduanya. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari injeksi. Salah satu fungsinya yaitu untuk menyaring bahan bakar. Selain itu, yang kedua yaitu untuk menyimpan bahan bakar, yang ketiga yaitu memompa atau menginjeksikan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Yang keempat ada mengabutkan bahan bakar ke dalam ruang bakar, dan yang terakhir untuk mengembalikan kelebihan bahan bakar ke dalam tangki bahan bakar. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dan penyemprotan. Jadi pada motor diesel sendiri memiliki 4 langkah kerja. Yang pertama ada langkah hisap, yang kedua langkah kompresi, yang ketiga langkah kerja, dan yang keempat langkah buang. Namun pada materi kali ini tidak saya jelaskan secara detail karena sudah dijelaskan oleh kelompok C. Selanjutnya yaitu ada penyemprotan. Pada motor diesel ini memiliki 2 cara penyemprotan bahan bakar, yaitu pertama ada injeksi secara langsung dan injeksi secara tidak langsung. Injeksi secara langsung sendiri yaitu di mana injection nozzle menyemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bakar utama pada akhir langkah kompresi. Sedangkan pada injeksi secara tidak langsung yaitu di mana bahan bakar disemprotkan oleh injection nozzle ke kamar depan, udara yang dikompresikan oleh torak memasuki kamar pusat dan membantu aliran turbulensi di tempat bahan bakar yang diinjeksikan. Pada injeksi sendiri memiliki 2 tipe penyemprotan, 2 tipe injeksi. Yang pertama ada tipe injeksi inline dan tipe injeksi distributor. Jadi di sini terdapat 2 gambar. Yang pertama ada pompa injeksi inline dan pompa injeksi distributor. Pada pompa injeksi inline sendiri yaitu dengan sistem pompa injeksi di mana satu plunger menyuplai satu silinder. Jadi banyaknya plunger di pompa injeksi inline tergantung dari jumlah silinder di mesin. Prinsip kerja dari pompa injeksi inline ini yaitu di mana plunger ke arah suplai bahan bakar
Di situ gerakannya akan diatur oleh poros cam. Poros cam diputar oleh poros crank motor dengan kecepatan separuhnya. Gerakan arah balik dari plunger diatur oleh koil pegas. Jadi langkah tekan adalah tetap. Di sini juga terdapat kekurangan dan kelebihan dari pompa injeksi inline. Untuk kelebihan dari pompa ini yaitu konstruksinya sederhana karena tiap plunger melayani satu silinder. Waktu penginjeksiannya ditentukan oleh camshaft. Untuk kekurangannya sendiri yaitu ada memakan banyak tempat karena ukurannya yang relatif besar. Selain itu, terdapat juga pompa injeksi tipe distributor, di mana pada sistem ini yaitu injeksi bahan bakar dengan pompa injeksi distributor, penginjeksiannya hanya memiliki satu buah elemen pompa. Dengan demikian, satu elemen pompa ini akan melayani 4 buah silinder mesin melalui saluran distribusi pada pompa. Pada pompa ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama untuk kelebihannya yaitu pembagian bahan bakar ke semua silinder rata karena menggunakan satu plunger. Untuk kekurangannya sendiri yaitu salah satunya ada jika plunger rusak, maka engine tidak akan bisa hidup lagi karena hanya memiliki satu plunger. Di situ juga terdapat dua aliran dari injeksi distributor dan injeksi inline. Jadi pada pompa injeksi inline dan distributor terdapat saringan bahan bakar dan water sedimeter. Jadi saringan bahan bakar untuk pompa injeksi tipe distributor kebanyakan digabung dengan priming pump dan water sedimeter. Sedangkan pada injeksi tipe inline menggunakan filter dengan elemen terbuat dari kertas. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang cara merawat dan menjaga serta masalah-masalah yang sering terjadi pada penyaluran mesin diesel. Jadi saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang sering terjadi pada mesin diesel. Yang pertama yaitu ada tersumbatnya filter bahan bakar. Filter sendiri kan memiliki fungsi untuk menyaring kotoran atau partikel yang terdapat pada bahan bakar. Jadi jika filter tidak berfungsi, maka kotoran atau partikel tidak tersaring akan menyebabkan terjadinya sumbatan. Selanjutnya ada injektor bahan bakar tersumbat. Tadi kan yang pertama ada tersumbatnya filter bahan bakar dan yang kedua itu injektor bahan bakar tersumbat. Jadi pada injektor ini penggunaan bahan bakar yang tidak berkualitas itu juga dapat menyebabkan penyumbatan atau kerusakan pada injektor bahan bakar sehingga menyebabkan mesin diesel tidak bisa menyala atau tidak stabil. Selanjutnya yaitu ada kerusakan pada pompa bahan bakar. Saat pompa bahan bakar rusak, tekanan bahan bakar solar tidak mencukupi sehingga menyebabkan terjadinya mesin mogok. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menjaga dan merawat penyaluran mesin diesel. Yang pertama ada gunakan bahan bakar berkualitas. Jadi teman-teman harus bisa milih bahan bakar ya. Jadi pilih bahan bakar diesel itu yang berkualitas untuk mencegah terjadinya kerusakan atau penyumbatan pada sistem bahan bakar. Selanjutnya yaitu ada yang kedua, rutin membersihkan filter. Kita harus rutin membersihkan filter karena agar terhindar dari kerusakan yang disebabkan oleh kotoran. Yang ketiga yaitu ada perawatan berkala. Kita harus rajin merawat
mesin diesel atau lakukan perawatan di dalam jangka yang dekat untuk mencegah kerusakan dan menjaga performa mesin diesel itu sendiri. Simak video berikut ya teman-teman. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang sistem penyaluran bahan bakar solar atau diesel. Jadi yang pertama ada tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar berfungsi untuk menampung bahan bakar solar. Yang kedua yaitu ada heat pump yang berfungsi untuk menghisap bahan bakar dari tangki menekannya menuju pompa injeksi. Yaitu ada priming pump yang berfungsi untuk mengeluarkan udara palsu dari sistem bahan bakar atau biasa disebut juga memblading bahan bakar. Yang keempat yaitu filter bahan bakar yang berfungsi untuk menyaring kotoran dari bahan bakar. Water centimeter yang berfungsi untuk memisahkan air dari bahan bakar dengan memanfaatkan perbedaan berat jenis. Bila tinggi air di water centimeter sudah melebihi batas, maka indikator yang ada di dalam dashboard akan menyala untuk memperingatkan pengemudi bahwa air yang telah terkumpul di water centimeter sudah melebihi batas. Pada water centimeter terdapat sebuah keran untuk mengeluarkan air tersebut. Selanjutnya yaitu ada pompa injeksi tekanan tinggi atau disebut juga dengan pospom. Pospom sendiri berfungsi untuk memompa bahan bakar dengan tekanan tinggi agar dapat dikabutkan atau diinjeksikan oleh bospom. Selain itu, bospom juga berfungsi untuk mengatur waktu penginjeksian pada bahan bakar. Ada dua jenis pompa pada tekanan tinggi mesin diesel. Yang pertama yaitu tipe injeksi distributor. Ini biasanya digunakan pada kendaraan kecil seperti mobil keluarga atau mobil pribadi. Yang kedua, pompa injeksi tipe inline. Tipe ini biasanya digunakan pada kendaraan yang bermuatan besar seperti truk atau alat berat. Selanjutnya yaitu ada nozzle. Nozzle sendiri berfungsi untuk mengabutkan atau menginjeksikan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang aliran bahan bakar pada mesin diesel. Bahan bakar yang berada di dalam tangki akan dihisap oleh heat pump. Selanjutnya bahan bakar akan mengalir menuju
sistem penyaluran bahan bakar solar atau diesel yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi tadi dapat bermanfaat dan mudah dimengerti. Saya Dwi Andini Clarissa, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.